lihat nggak sih anak kecil, bocil-bocil yang lagi makan itu sambil nonton YouTube atau main game, pokoknya lihat gadget atau natap layar lah kayak tab atau mungkin handphone gitu. Kayaknya udah jadi pemandangan sehari-hari nggak sih? Kayak pemandangan ya biasa aja, udah hal yang lumrah gitu kita lihat kayak gitu kan. Bocil makan terus sambil nonton, sambil ngegame, pokoknya lihat gadget gitu, apalagi di kota-kota besar. Tapi kalian tahu nggak sih, hal itu tuh bisa berdampak serius bagi si anak kecil ini, entah itu terhadap pola makannya maupun juga perkembangan si anak. Hai guys, good morning, good afternoon, good evening. Aku Hana, yuk kita bahas tentang gizi. Oke guys, di Bajugi part 5 ini aku akan bahas salah satu artikel dari jurnal yang berjudul Qualitative Study on the Influence of Mealtime Screen Exposure on Children's Feeding Practices, Perspectives from Pediatricians and Speech Language Pathologists in Chennai, Tamil Nadu. Nah, ini ditulis oleh Natira Fatima dan rekan-rekan dan terbit di tahun 2024. Oke, jadi kenapa sih kebiasaan makan sambil nonton ini bisa menjadi suatu masalah besar gitu? Oke, jadi awalnya banyak ya orang tua itu memberikan layar, memberikan gadget kepada anaknya itu sebagai penyelamat. Artinya supaya anak ini bisa mau makan lah ya. Jadi biar mereka ini mau makan, kemudian juga biar mereka ini nggak rewel, pokoknya anti drama lah saat makan gitu. Tapi ternyata cara ini tuh justru membuat si anak itu jadi kehilangan kemampuan pentingnya dalam hal apa aja. Yang pertama, mereka jadi nggak bisa ngenalin apa itu rasa kenyang. Yang kedua, mereka jadi nggak bisa makan sendiri. Dan yang ketiga, mereka kesulitan untuk membangun kebiasaan makan yang sehat. Gak cuma itu guys, gangguan makan juga bisa muncul karena anak ini jadi nggak tahu apa dan seberapa banyak yang sudah mereka makan. Selain itu, ada beberapa studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang keseringan menatap layar pada saat makan, itu mereka menunjukkan keterlambatan kognitif, keterlambatan berbicara, dan juga mereka jadi kesulitan untuk membangun interaksi sosial yang sehat. Nah, makanya guys, dokter anak dan juga terapis wicara sekarang ini sering banget nemuin masalah-masalah seperti ini. Jadi, mereka sekarang udah mulai speak up nih bahwa kebiasaan anak yang makan sambil nonton layar itu bukanlah kebiasaan sepele lagi, tapi ini bisa berdampak luas terhadap tumbuh kembang anak. Oke guys, jadi penelitian ini dilakukan di Chennai, Tamil Nadu, salah satu kota besar yang ada di India. Nah, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan 12 orang ahli, 6 dokter anak dan 6 terapis wicara. Nah, mereka ditanya mengenai pengalaman mereka ketika menghadapi anak-anak yang makan sambil nonton layar atau main gadget ini. Dan juga ditanya apa dampak yang mereka lihat. Nah, penelitian ini menemukan 6 tema penting guys terkait kebiasaan anak yang makan sambil nonton layar atau main gadget tadi. Oke, yang pertama, kesadaran yang terbatas. Jadi, masih banyak orang tua yang belum sadar dampak negatif dari gadget atau layar saat makan. Ya, mereka hanya tahu soal efek ke mata doang. Dari matamu. Padahal bisa mempengaruhi kemampuan anak dan perkembangan anak. Nah, kesadaran ini biasanya munculnya terlambat, biasanya pas anak ini nolak makan atau mungkin udah nggak mau makan lagi gitu. Yang kedua, beban budaya terhadap ibu. Nah, dalam banyak budaya, entah itu di India ataupun di negara lainnya, ibu ini menjadi satu-satunya yang bertanggung jawab dalam memberikan makan si kecil. Nah, apalagi kalau ibunya lagi bekerja, kemudian waktunya jadi sedikit, dan juga lagi stres. Nah, jadi si layar ini atau si gadget ini jadi penyelamat bagi si anak ini supaya dia mau makan gitu ya. Dan jadinya si ibu bisa mengerjakan hal yang lain. Ketiga, ketergantungan layar. Anak terbiasa makan hanya saat ada tayangan favoritnya. Nah, tentunya orang tua jadi kesulitan dalam menghentikan kebiasaan ini. Bahkan banyak yang percaya bahwa anak itu makan lebih banyak kalau pas lagi nonton. Padahal hal ini justru membuat anak itu dipaksa untuk makan berlebih. Yang keempat, kehilangan rasa sensori.
Makan sambil nonton itu membuat anak jadi nggak sadar akan aroma, rasa, dan juga tekstur dari makanan. Nah, otomatis si anak ini makan tanpa menikmati makanannya, dan ini juga bisa menghambat perkembangan kemampuan mereka dalam mengunyah dan mengurangi interaksi mereka dengan orang tua atau pengasuh mereka. Yang kelima, ikatan emosional yang lemah. Waktu makan seharusnya menjadi momen untuk membangun kedekatan dengan anak. Namun, dengan kehadiran layar, dengan adanya gadget, ini membuat komunikasi dengan orang tua itu berkurang, dan anak jadi kurang terlibat secara sosial dan emosional. Keenam, picky eating. Anak jadi lebih pilih-pilih makanan dan mereka menolak makan sayur dan juga buah. Dan hanya mau makan makanan tertentu kalau ada gadget atau kalau ada tontonan. Nah, ini bisa berdampak pada pola makan yang tidak seimbang bahkan hingga si anak ini tumbuh besar. Oke guys, jadi kalau 6 tema penting tadi itu dibuat framework biar lebih jelas, itu seperti ini. Oke, jadi kesadaran yang terbatas, kemudian beban budaya terhadap ibu itu menyebabkan mereka memberikan layar, memberikan gadget kepada anak ketika anak lagi makan. Nah, sehingga anak ini otomatis menjadi ketergantungan terhadap layar. Jadi mereka nggak mau makan kalau nggak ada tontonan atau nggak ada gadget. Nah, ini menyebabkan si anak menjadi picky eating, kemudian kehilangan rangsangan sensori, dan juga menyebabkan interaksi dan ikatan antara anak dan pengasuh itu berkurang ya karena perhatian anak ini terbagi dengan layar atau gadget tadi. Makan sambil nonton, iya sih anaknya lahap, tapi mereka jadi nggak tahu aku tadi makan apa ya barusan. Ya lama-lama juga makan jadi acara nonton, bukan makan jadi acara untuk menikmati makanannya. Yuk matikan layar dan nyalakan obrolan. Karena mereka nggak butuh kartun, mereka nggak butuh animasi saat makan, mereka butuh perhatian dan cinta dari orang tuanya. Ingat guys, tontonan, gadget itu bisa di-pause, tapi tumbuh kembang anak itu nggak bakal bisa diulang. Oke guys, itu aja. Jangan lupa like dan share video ini, dan jangan lupa follow dan juga subscribe YouTube aku. Sampai jumpa di Bajugi selanjutnya. Dadah!